Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'limul Muta'alim karya dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan pembahasan kita yang sempat terputus beberapa bulan yang lalu. Kini kita menyambung kembali masuk kepada fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal di mana kita akan beristifadah atau mengambil faidah terkait konsep dari pengagungan ilmu dan juga pengagungan kepada ahli ilmu. Tafadhal, siapa yang ingin membaca? Ada? Boleh coba Ustaz. Boleh, Nam, silakan. Faslun fi ta'zimi al-ilmi wa ahlihi. I'lam atau a'lam Ustaz? A'lam. I'lam. Ini I'lam. fi'il amr. I'lam fi'il amr mabni ala sukun. I'lam bi anna talibal ilmi la yunalul ilma wa La yanalu la yanalul ilma wa la yan yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tawqirihi qila ma Cukup dulu. wasala. Nah, Ustaz. Cukup dulu, Nam. I'lam di sini dia sebagai fi'il amr, i'lam. Yang artinya adalah ketahuilah. Bi anna talibal ilmi, bahwasannya talibal ilmi, seorang penuntut ilmu itu la yanalu. Nah, la yanalu artinya meraih atau mendapatkan. Berarti kalau la yanalul ilma artinya apa? Dia tidak Ilmu. Ya, dia tidak apa? Mendapatkan Ya, dia tidak mendapatkan ilmu. Dia tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Wala yantafi'u bihi. Intafa'a yantafi'u artinya mengambil manfaat. dan tidak mengambil manfaat.
Ya. Iya, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Illa kecuali dengan mengagungkan kecuali dengan mengagungkan ilmu. Wa ahlihi, dan juga mengagungkan para ahli ilmu. Nah, yang dimaksud di sini adalah ta'zimil ustaz, mengagungkan ustaz, guru, dan juga taukirihi. Memakna taukir yaitu ya, menghormatinya. Taukir artinya adalah menghormatinya. Nanti bagaimana cara mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu, kita akan ketahui dari uraian-uraian yang diberitahukan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini. Coba al-ilma di i'rab jadi apa nih al-ilma? Jadi fathah. Kita udah belajar ini i'rabnya di usul lughah jilid 3 kemarin. Maf'ul bih kah Ustaz? Iya, langsung di i'rab dengan kaidah yang telah kita pelajari. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fat wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Betul. Taib. Lanjut, kila dibaca. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarikil hurmati hurmati Iya, Ustaz. hormati. Hormati. Hurmat. Hormat. Hurmah. Nah. Waqila Nah, waqila cukup dulu. Cukup dulu. Nah, kila dikatakan ma wasola man wasola. Orang yang telah berhasil di sini, nah ya, yang dia itu telah berhasil, man wasola, maka dia orang yang telah sampai. Tidaklah dia sampai, orang yang telah sampai itu, kecuali apa? Bil hurmah. Kecuali dengan hurmah. Yaitu apa? Dengan menghormati. Nah, kemudian masa koto mansa koto, tidaklah yang gugur, orang-orang yang gugur berarti dia tidak sampai pada derajat ilmu, kecuali sebabnya dengan dia meninggalkan hormat. Karena dia apa? Tidak menghormati atau tidak memuliakan ilmu dan juga ahli ilmu, atau tidak menghormati gurunya. Maka dia tidak sampai pada derajat ilmu yang dia ingin pelajari. Wakila, dan dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Dikatakan bahwasanya menghormati itu lebih baik dari mentaati. Nah, ini menghormati lebih baik dari apa? Dari mentaati. Kenapa demikian? Nah, kita baca kalimat di bawahnya, silakan. Ala taro. ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi bistighfafiha wa bita wa bitarakil hurmah wa bitarakil hurmah La. Tarkun. wa bitar Roknya sukun. Seperti tadi. Bitarkil hurma. Gitu. na'am Ustaz wa Diulang. bitarkil hurmah Diulangi. ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi bistighfafiha
bitarkil hurmah. 6. Ala taro artinya apa? Tidakkah kamu melihat annal insana bahwasanya manusia itu la yakfuru bil ma'siyah. Tidak dianggap kufur karena bermaksiat. La yakfuru bil ma'siyah. Wa innama dan tiada lain sesungguhnya seseorang itu akan teranggap kufur dengan apa? Istighfafiha, dengan sebab ya, dengan sebab dia menyepelekan perintah Allah. Dan juga dengan dia meninggalkan hurmah, yakni meninggalkan pemuliaan terhadap ilmu. Karena ilmu yang digadang-gadang pada perkara ini adalah ilmu syar'i, ilmu din. Di mana ilmu yang Allah ajarkan kepada para rasulnya. Dan para rasulnya pun menyampaikan ilmu tersebut kepada para umatnya. Dan terus tertransmisikan ilmu tersebut. Maka siapa saja yang enggan, maka dia sedang menolak hidayah Allah. Berarti ketika dia sedang menolak, dia sedang menyepelekan perintah Allah. Maka itu salah satu sebab seseorang itu bisa terindikasi kufur. Kalau kita ambil dari poin kalimat Al-Imam Az-Zarnuji di sini. Orang yang mengerjakan maksiat memang betul. Semaksimal-maksimalnya hanya menjadikan dia orang yang fajir, lagi fasik. Ya, berbeda cerita nanti ketika dia melakukan maksiat dengan menyepelekan maksiat tersebut atau melegalkan. Nah, itu beda cerita. Tapi nyatanya orang yang terjebak dalam hal kemaksiatan, dia tidak mengatakan bahwasanya bermaksiat itu boleh. Namun karena dia terperangkap saja dengan perangkap syaitan. Namun, dia tidaklah menyebabkan dirinya menjadi kufur. Hanya sebatas fasik. Tapi orang yang sudah meninggalkan pemulihan terhadap ilmu, maka lebih-lebih lagi nantinya dia akan meremehkan ilmu. Ketika dia meremehkan ilmu, semakin banyak penyakit seperti sombong, ria. Akhirnya dia nggak tahu. Bukan hanya nggak tahu, tapi sejatinya dia tidak mau tahu. Nah, akhirnya masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Lanjut. Wa min ta'zimil ilm ta'zimul muallim. Qala Aliyyu radhiyallahu anhu, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a istaraqa wa in sya'a a'taqa. Baik, barakallahu fiik. Nah, wa min ta'zimil ilmi, dan di antara penghormatan kepada ilmu adalah menghormati guru. Dan ini betul sekali. Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan di sini, ana abdu man 'allamani harfan wahidan, insyaallah. Apa artinya? Saya abdunya mudhof, mannya mudhof ilaih. Mannya di sini isim mausul, artinya yang. Saya merupakan budak orang yang allamani, mengajarkanku. Saya adalah budak orang yang telah mengajarkanku harfan wahidan, satu huruf. Insya'a ba'a. Jikalau dia berkehendak, maka dia tentunya akan menjualku.
Wa in syaa istaraqqa. Kalau dia berkehendak, istaraqqa. Aku akan memerdekakan. Wa in syaa a'taqa. Kalau dia berkehendak, ya bebas. Maka dia akan tetap menjadikanku sebagai budak. Ini dalam sekali ya. Nah, jadi memang seorang penuntut ilmu itu sebagaimana orang yang fakir, butuh belas kasihan. Jadi seorang penuntut ilmu dia butuh belas kasihan ilmu dari gurunya. Disertai dengan niatnya yang ikhlas ketika belajar ilmu dari gurunya hanya untuk mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia siap mengabdikan dirinya untuk gurunya. Tentu dalam perkara ini adalah perkara-perkara yang tidak sampai keluar dari batasan syariat. Maka tentu banyak sekali ya, hal-hal yang tidak keluar dari koridor batasan syariat. Banyak sekali. Ya. Bagaimana pengabdian seorang murid kepada gurunya, yang diantaranya itu merupakan nilai dari pengagungannya terhadap ilmu yang ada pada gurunya. Ilmu yang ada pada gurunya yang dia itu sedang menimba ilmu tersebut. Di antaranya ialah menjaga nama baik gurunya. Mengenalkan, kemudian mendoakan, dan lain sebagainya. Berikutnya, waqad unsyidtu fi Waqad dzalika unsyidtu fi dzalika syi'ran. Ra'aitu ahaqqal ahaqqal haqqi haqqal u'allim. Nah, gini, ini syair ya, bagus. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Diulangi coba. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal u'allimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Laqad huqqan laqad haqqa an Ini yuhda haqqa, ilaihi afwan. Bukan haqqa. haqqa tapi haqqa. Haqqa. Jadi salah ya Ustaz. Iya. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamah li ta'alimi harfin wahidin alifu dirham alifu alafu alifu dirham. Nah, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi, apa artinya? Sungguh, sungguh ya. Nah, saya telah melihat bahwasannya ahaqqal haqqi, hak yang paling berhak itu adalah haqqal muallimi, adalah haknya seorang guru. Kemudian wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi, dan perkara wajib untuk dijaga atas setiap muslim adalah haqqul muallimi, hak seorang guru tersebut. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan. Ya.
Sungguh, ya, seorang guru itu ayyuhda ilahi karamah. Nah, ya. Seorang guru yang mengajar, nah, ya, li ta'limi harfin wahidin. Nah, yang mengajarkan harfin wahidin satu huruf, itu tentunya diberi hadiah 1.000 dirham, nah, sebagai tanda hormat kepadanya. Sebagai tanda hormat kepadanya. Jadi artinya apa? Sungguh pantas jika seorang guru yang mengajar, walau hanya satu huruf, dia diberikan 1.000 dirham, yang itu sebagai tanda hormat kepadanya. Lanjut. Fa innaman فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. Maka sesungguhnya orang yang telah mengajarkanmu satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fid dini, di antara hal-hal yang engkau butuh kepadanya dalam perkara agama ad-din, maka dia merupakan sosok ayah bagimu dalam perkara agama. Lanjut. Wa kana ustazuna وكان أستاذنا الشيخ العلم عفوا أستاذ وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين Asyirazi. الشيرازي الشيرازي رحمه الله يقول قال مشايخنا من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي An yura'iya. أن يراعي الغرباء من الفقهاء Wa yukrimahum. ويكرمهم ويعظمهم Wa yu'tiyahum. ويعطيهم شيئا فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Adalah Ustadz kami, yaitu Syekh Al-Imam Sadiduddin Asyirazi. Beliau berkata, qala masyaikhuna, guru-guruku berkata, siapa saja, siapapun, man arada, yang ingin, ya, siapa saja yang ingin, ibnuhu ayyakuna aliman, anaknya itu menjadi seorang alim, yang bagi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka sudah semestinya dia memperhatikan para ahli fikih. Yang maksud di sini adalah para pemuka agama, para guru. Mulai dari yukrimahum, memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum syai'a, dan memberikan sedikit dari perbekalan yang kita punya. Fa illam yakun ibnuhu aliman, kalau nanti misalkan anaknya tidak menjadi seorang alim, yakunu hafiduhu aliman, niscaya insyaallah cucunya kelak yang akan menjadi seorang alim. Dan ini betul, ya. Lanjut. Wa min tawqiril muallimi. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan intinya. Yaitu apa? Contoh dari
penghormatan terhadap guru itu bagaimana? Silakan dibaca. Wa min tawqiril u'allim alla yamshiya amamah wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalama andahu illa bi'ithnihi Biizni. wa la Nah, bi'ithnihi. cukup dulu itu. Silakan coba diterjemahkan. Tidak berjalan di depannya. Tidak berjalan apa? Di depannya. Nah, apalagi berjalan sambil membusungkan dada, di mana menunjukkan adanya kesombongan, menunjukkan lebih tinggi dari gurunya, dan lebih tinggi, ingin pamer, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak sopan, tidak patut, ya. Makanya beberapa di pondok-pondok pesantren, gitu, guru-guru mereka yang sudah sepuh, ya, para kiai, gitu. Karena memang demikian. Di antara mereka yang umurnya masih 20 tahunan sampai 30 tahunan masih sibuk untuk terus belajar. Dan tidak berani untuk mengambil jadwal mengajar saking banyaknya. Ketika masih ada generasi yang tua, mereka menghormati mereka. Mereka yang muda ini, guru-guru yang muda, menghormati mereka generasi tua. Dan tentunya tidak berjalan seperti berjalannya orang-orang yang sombong ketika berada di hadapan mereka, ya, di hadapan para guru-guru dari mereka tersebut. Wala yajlisa makanahu. Nah, ini juga penting. Tidak apa? Duduk di tempat duduknya. Nah, tanpa uzur atau ketika tidak adanya sesuatu yang urgent, maka tidak boleh duduk di tempat duduknya. Nah, ini kan sudah kami berikan catatan, ya. Selama tidak ada yang urgent atau, ya, tidak ada uzur seperti canda-candaan dan lain sebagainya. Apalagi kemarin yang viral, ya, tidak perlu disebut jamiahnya. Nah, kursi yang digunakan oleh para masyaikh digunakan untuk, ya, joget TikTok, Velocity, dan lain sebagainya. Itu itu ya, itu luar biasa, tidak boleh demikian. Nah, menjadi murah. Berikutnya wala yabtadi al-kalama. Nah, ini salah harokat, ya. Indahu harusnya, bukan andahu. Tidak apa? Yabtadi itu artinya memulai. Tidak memulai bicara kepadanya. Nah, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Kecuali apa? Dengan izinnya. Apalagi berbicara yang tidak urgent. Ya. Berikutnya wala yuksira al-kalama indahu, tidak memperbanyak pembicaraan di sisinya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Dan tentunya tidak bertanya sesuatu jika guru tersebut sedang lelah atau malalatih, yakni ketika sedang bosan. Jadi seorang murid dia harus paham
waktu-waktu yang tepat untuk dia itu bertanya suatu permasalahan kepada gurunya. Dan ketika gurunya sedang letih, ya, maka hendaknya dia tidak bertanya pada saat itu. Berikutnya wa yura'iyal waqta, memperhatikan waktu. Ini penting, memperhatikan waktu. Ya, memperhatikan waktu, menjaga waktu. Wala yadukka al-baba, dan tentunya tidak mengetuk pintu, ya, bal yasbiru hatta yakhruja, kan tetapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Ini Masya Allah, luar biasa ini. Ya, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika ingin belajar kepada Imam Malik yang saat itu kondisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah menghafalkan kitabnya Imam Malik yaitu Al-Muwatta, dan beliau datang menunggu Imam Malik sampai keluar, dan ketika keluar ditolak tapi tetap masih menunggu, dan seterusnya. Ini luar biasa. Falhasilu, silakan dibaca kembali. Baik. Falhasilu annahu yatlubu ridahu. Alhasil, kesimpulannya apa? Bahwasanya seorang penuntut ilmu, seorang santri itu yatlubu ridah. Dia harus mencari kerelaan hati seorang guru, dan ini penting. Wa yajtanibu sakhatahu, dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan seorang guru itu murka atau marah. Wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah. Mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Nah, ini jadi garis bawahi. Jadi intinya seorang murid itu harus mematuhi perintah seorang guru ya, selama apa? Yang pertama, selama tidak keluar dari batasan syariat, ya, tidak memaksiati Allah. Kemudian juga selagi kita mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, maka haruslah kita melaksanakan perintahnya dengan sepenuh hati. Berikutnya, ya, fa innahu la ta'ata li. Nah, ini bagus sekali, ya. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyarran nasi man yudhibu dinahu lidunya ghairihi wa bimaksiatil khaliq. Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang menghilangkan agamanya untuk dunia, dan tentunya juga bimaksiatil khaliq, maksiat kepada Allah. Maka ini adalah manusia yang paling buruk.
berikutnya. Wa min tawqirihi. Ini agak panjang ya. Fasal ini agak panjang. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Apa tuh artinya? Termasuk menghormati guru itu adalah menghormati putra-putranya. Wa man yata'allaqu bihi. Dan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan guru tersebut. Wakana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah. Guru kami Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, beliau bercerita, menghikayatkan, anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Bahwasanya ada salah seorang pembesar dari negeri Bukhara, duduk dia dalam satu majelis pengajian, ya, majelis pembelajaran, wa kana yakumu fi khalalid darsi ahyanan. Nah, di tengah-tengah pengajian orang tersebut berdiri. Fasa'alu anhu. Kemudian oleh teman-temannya ditanya. Qala inna bna ustadhi yal'abu ma'as sibyani fis sikkah wa yaji'u ahyanan ila babil masjidi fa idza ra'aituhu akumu lahu ta'ziman li ustazi. Ya. Dia menjawab, nah, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya. Berikutnya, wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi. Kana raisal a'immati fi Marwa. Wa kana sultanu yahtarimu ghayatal ihtiram. Ada salah seorang qadi yang bernama Fakhruddin. Beliau merupakan seorang imam dari daerah Marwah yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Wa kana yaqul, beliau berkata, innama wajadtu hadzal mansiba bi khidmatil ustadzi. Ini Masya Allah. Aku mendapatkan kedudukan ini karena aku menghormati guruku. Siapa gurunya? Fa inni kuntu akhdimul ustadza al-qadi al-imam Aba Zaidin ad-Dabbusi. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang melayani ustadz, ya, melayani guru, ya, dia merupakan imam. Siapa gurunya? Abu Yazid ad-Dabbusi. Wa kuntu akhdimuhu wa atbukha. Nah, ya, ta'amahu.
wala akulu minhu syai'an. Akhdumuhu, namanya akhdimuhu wa taib wa atbukhu ta'amahu wala akulu minhu syai'an. Nah, aku selama melayani beliau ya, selalu melayaninya. Kemudian atbukhu, yaitu memasakkan masakan atau makanan untuknya. Wala akulu minhu syai'a, dan aku pun tidak memakan sedikit pun dari masakan yang telah aku masakan untuk guruku. Berikutnya wa Syekhul Imam al-Ajalu Syamsul A'immah Al-Khulwani rahimahullah. Nah, pada suatu hari ada seorang imam yang bernama Imam Halwani. Beliau qad kana yakhruju min Bukhara, pergi keluar dari Bukhara, wa yaskunu fi ba'dil qura, kemudian beliau pun bermukim di sebuah desa, ayyaman, beberapa hari, bihaditsatin waqa'at lahu. Nah, karena ada satu permasalahan yang beliau hadapi. Waqad zarahu talamidatuhu. Nah, para muridnya mengunjunginya. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnajri. Ini Abu Bakar. Kemudian semua muridnya itu menjenguknya, mengunjunginya. Kecuali orang yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya, ya, lima dalam tazurni, kenapa kamu tidak menjengukku? Qala, dia menjawab, kuntu masygulan bi khidmatil walidah. Saya sibuk untuk melayani walidah, yaitu ibuku. Qala, lalu dia berkata, apa yang dia katakan di sini? Turzakul umra wala turzaku raunaqad darsi. Ya. Ad-dars. Semoga kamu diberikan umur panjang. Akan tetapi kamu tidak akan diberikan ketenangan dalam mengaji. Wa kana kadzalik. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam lahu ad-darsu. Nah, kenyataannya kata-kata guru tersebut betul-betul terjadi. Ya, Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya dan dia tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya lagi. Nah, ini sungguh luar biasa. Faman ta'adza minhu ustazuhu yuhramu barakatahu, afwan, yuhramu barakatul ilmi wala yantafi'u bil ilmi illa qalil. Maka siapa saja yang ta'adza minhu ustazuhu, maka siapa saja yang ustadznya itu tersakiti darinya, nah, maka akan terhalangi keberkahan ilmu
wala yantafi'u bihi illa qalil, dan tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada gurunya kecuali sedikit. Ya, ada sebuah syair di sini. Innal muallima wat tabiba kilayhima la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in handa tabibahu waqna bijahlika in jafautal muallima. Innal muallima wat tabiba kilahuma atau kilayhima. Nah, sungguh guru dan dokter itu, ya, keduanya la yansahani idza huma lam yukrama. Sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu. Ya. Maka rasakan penyakitmu, daik, penyakitmu, jika pada dokter. Waqna bijahlika in jafauta mu'allima. Dan rasakan ketidaktahuanmu bila engkau membangkang, ya, bila engkau membangkang kepada gurumu. Baik, ada yang mau lanjut membaca? Nah, kita cukupkan dulu pertemuan kita sore hari ini. Karena hanya 2 orang yang hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan ala hudrikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah yubarik. Fikunna barakallah.